Halo guys, selamat datang lagi di channel Japi Story. Persib Bandung kembali gagal melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2024 setelah ditaklukkan dengan skor tipis 1-0 oleh Persis Solo. Artinya Persis Solo dan Borneo FC akan lolos ke babak semifinal, tinggal menunggu hasil di grup B ya, yang mana Persija, Arema maupun Madura itu masih punya peluang untuk lolos ke babak semifinal. Dan kekalahan ini adalah kekalahan yang tidak begitu mengenakan. Di luar ekspektasi semua bobotoh. Yang mana para pendukung Persib Bandung, ya bobotoh itu menginginkan Persib Bandung back to back. Yang mengangkat trofi Piala Presiden setelah juara Liga. Seperti halnya 2014-2015. Persib Bandung sudah juara Liga, langsung juara lagi Piala Presiden. Nah, ini momentumnya 2024. Persib Bandung juara Liga, banyak harapan yang menggantungkan kepada Persib Bandung ingin kembali Persib Bandung mengangkat trofi Piala Presiden. Tapi harapan itu sirna semuanya ya. Semua Persib sudah gagal dan ya semoga aja di musim-musim atau edisi selanjutnya Persib Bandung kembali berjaya di Piala Presiden ini. Oke, sebelum lanjutkan silakan like dulu video ini dan juga subscribe ya. Bantu channel ini agar cepat mencapai 1000 subscriber. Ya, lumayan masih jauh gitu ya. Lalu juga tulis di kolom komentar jika Anda punya pendapat atau apapun yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam video ini. Oke, yang pertama gue akan bahas dari line up. Seperti biasa akan bahas dari line up terlebih dahulu. Nah, sebenarnya gitu ya, aku merasa kaget ya ketika melihat line up yang diturunkan oleh Boyan Hodak. Yang saya rasa line up yang diturunkan melawan Persis Solo ini itu penuh dengan spekulasi. Kelihatan bahwa Boyan Hodak ingin mencoba hal yang baru di tubuh Persib Bandung dengan memainkan pemain-pemain lokal gitu ya sebagai skuad line up melawan Persis Solo ini. Di depan ada Febri, ada Dimas Derajat dan Rian Kurnia. Ini adalah sesuatu yang sangat begitu baru diturunkan oleh Boyan Hodak. Di tengah ya Ahmad Irianto, lalu juga Beckham Putra dan Mateo. Di belakang apalagi ini yang membuat gua lumayan shock itu. Karena melihat Kakang dan Gustavo itu adalah bukan sesuatu hal yang baik untuk diturunkan di Piala Presiden. Ya, mengingat Kakang ini adalah pemain muda, pengalamannya, jam terbangnya di Liga 1 masih minim. Ya, meskipun pernah beberapa kali main, bagi gue ini kurang untuk Kakang. Lalu juga menampilkan Gustavo, yang mana Gustavo pemain baru, lalu juga ya kelihatan lah secara stamina dan performa yang masih belum kelihatan menjanjikan ya untuk Persib Bandung. Tapi Boyan Hodak mengambil inisiatif ini, punya ide seperti ini untuk ditampilkan melawan Persis Solo. Entah ya Boyan Hodak menganggap Persis Solo itu adalah tim yang memang di bawah Persib dan Persib akan mudah mengalahkan Persis Solo, atau Boyan Hodak memang tidak punya niat untuk menang dalam pertandingan ini dan lolos ke babak semifinal lalu juga menjadi juara. Jadi ada dua kemungkinan, antara Boyan Hodak hanya sebatas uji coba saja ya, mencoba pemain, mencoba strategi, atau Boyan Hodak tidak punya niat sama sekali, atau ini murni kegagalan Persib Bandung dan kegagalan Boyan Hodak ya. Karena kelihatan gitu. Line up seperti ini itu tidak biasanya, padahal ini adalah pertandingan yang begitu penting untuk Persib Bandung. Ya. Gini, gol pertama yang dicetak oleh Ramadhan Sananta itu berkat ketidaksiapan dan kecerobohan Kakang dan Gustavo Franka. Karena Ramadhan Sananta adalah tipe striker yang memang tidak terlalu baik dalam membawa bola. Tetapi ia begitu berbahaya ketika punya kesempatan untuk mengeksekusi bola. Ya ini contohnya, tendangan Ramadhan Sananta ke gawang Persib Bandung, ke gawang Teja Paku Alam, itu menjadi bukti bahwa Ramadhan Sananta sangat berbahaya. Tapi kenapa dibiarkan? Gua heran gitu. Ya. Dan juga penampilan Persib Bandung ini agak bertolak belakang dengan gaya permainan Boyan Hodak yang selalu diterapkan di Liga 1 musim kemarin. Ya, yang mana permainan Persib Bandung pada laga melawan Persis Solo ini itu lebih mengandalkan sentuhan 1-2 bola, lalu juga mengandalkan possession ball. Yang mana dari dulu Boyan Hodak tidak menggunakan permainan ini ya, selalu bermain praktis, ya bermain gitu-gitu aja gitu ya, seperti tidak akan bahaya, tetapi ketika punya peluang maka itu berbahaya. Nah, ini kebalikannya.
Ya, 30 menit pertama Persib Bandung gila-gilaan dalam mengurung menyerang Persis Solo. Ya. Nih, ada beberapa hal yang sebetulnya sangat berbahaya di 30 menit pertama. Salah satunya melalui kombinasi Febri Haryadi, ya, Beckham Putra dan Dimas Derajat. Tiga kombinasi ini, ya, Beckham, Febri dan Dimas ini sesuatu hal yang unik dan baru di Persib Bandung. Ya, bahkan Febri Haryadi pun, ya, jika kalian menonton pertandingannya, lihat saja, ya, itu seperti kembali ke performa ia bersinarnya di Liga Indonesia. Febri yang kita lihat dulu ada di pertandingan melawan Persis Solo kemarin, ya, yang mana tidak kenal lelah untuk berlari, menjemput bola, mencari ruang, membawa bola, menerobos, ya, melakukan umpan, melakukan cutback. Itu Febri Haryadi yang kita inginkan semuanya, bahwa penampilan seperti itu, itulah Febri Haryadi. Tetapi tidak berlangsung lama gitu, itu hanya 30 menitan. Dan peluang-peluangnya pun ini sangat bagus-bagus sekali, ya. Tetapi Febri Haryadi masih kurang dalam kualitas umpan crossingnya. Masih jelek. Bahkan gua catat ada 4 kali Febri Haryadi memberikan umpan yang keempat-empatnya itu tidak bisa dimanfaatkan dengan begitu baik karena umpannya terlalu nanggung, terlalu kekencengan, ya, cutbacknya terlalu kebaca. Tapi secara keseluruhan performa Febri Haryadi itu sudah sangat meningkat. Ya, semoga saja bisa dipertahankan. Gitu. Nah, Persib pun di babak pertama bukan hanya dari Febri Haryadi saja secara peluang, bahkan banyak dari Beckham Putra yang melakukan tendangan, 2 kali tendangan Beckham Putra kalau nggak salah, yang nyaris saja membobol gawang. Lalu juga dari Edo, ya, crossing dari Edo yang sangat begitu membahayakan. Dimas Derajat pun. Tetapi dengan kombinasi seperti ini, ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, ini masih baru di Persib Bandung. Jadi ini butuh beberapa kali latihan untuk menyempurnakan kombinasi ini. Ketika digunakan di pertandingan yang memang sangat menentukan gitu, ya, otomatis secara tensi, ya, secara fokus itu akan berbeda. Maka menurut saya, ya, Boyan Hodak itu blunder dalam menentukan starting 11 melawan Persis Solo ini. Blundernya di mana? Ya tadi, blundernya di pertahanan. Oke. Ya, silakan kalian tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat yang memang agak berbeda atau memang kalian sependapat dengan saya, silakan tulis di kolom komentar. Oke. Nah, menariknya setelah Febri Haryadi cedera, ya, kelihatan Febri Haryadi cedera lutut, Boyan Hodak meresponnya dengan memasukkan David Da Silva. Memang sangat berbahaya, tetapi David Da Silva pun itu masih belum kelihatan seperti David yang kita lihat di Liga 1 musim kemarin, yang pandai mengolah bola, ya, kontrol bolanya bagus, dribblingnya bagus, penguasaannya bola bagus. Tapi di pertandingan ini David Da Silva tampil buruk menurut gua, ya. Bahkan on target pun ia jarang, hanya 1 kali 2 kali, ya, berbeda dengan performanya di musim lalu. Nah, respon ketika memang sudah terjadi gol, ini menarik juga. Yang mana Boyan Hodak baru menurunkan skuad pemain-pemain yang memang menjadi pemain intinya seperti Theo Alves, ya, David Da Silva dimasukkan, Tyrone Del Pino, lalu juga memasukkan Igbo Nepo, ya, karena Hodak pun sadar menurut gua di belakang ini tidak baik-baik saja, maka segera dimasukkan Victor Igbo Nepo, ya. Ada memang perubahan, ya. Tapi pertanyaannya kenapa tidak dari awal? Oke, Nick Wipers tidak masuk, tidak main, ya. Memang akumulasi kartu, Maklok lagi cedera apalagi. Oke, Persib tidak stabil dalam komposisi permainan. Tetapi dengan line up seperti ini menurut gue ini bukan line up yang seharusnya diturunkan di laga yang sangat menentukan melawan Persis Solo. Ya. Yang memang secara kemungkinan menang pun Persib lebih tinggi sebetulnya. Karena Persib menguasai bola, ya, banyak melakukan peluang dan lain sebagainya. Nah, di babak kedua pun itu sama, bahkan Persib lebih gak jelas lagi kalau menurut saya, ya. Dan menariknya 2 pemain baru dari Persib Bandung yaitu Gustavo Franca dan Matteo Kocijan itu tampil sangat mengecewakan. Apalagi Matteo, ya. Matteo itu dapat bola, ya. Kesalahannya setelah dapat bola kadang umpannya tidak sampai, kadang salah umpan.
atau ketika menghadang, meredam ya lawan ketika masuk ke lini tengah, maka Matteo Koscielny pun kalah berduel. Satu hal yang gue pertanyakan, kenapa Matteo Koscielny nggak diganti oleh Boyan Hodak? Padahal secara performa, secara pengaruhnya di lapangan itu sangat berkurang. Persib pun punya sebetulnya pemain-pemain yang bisa dimasukkan untuk mengganti Matteo Koscielny seperti Abdul Aziz, ya, lalu juga ada Dekus Nandar, Robbie Darwis pun bisa di posisi seperti itu, tapi kenapa dimainkan? Ya, ketika pemain tidak terlalu perform, ya buruk lah ya. Kenapa dipaksakan gitu? Kalau saja Boyan Hodak di babak kedua memasukkan Reza Lihanusa mengganti Matteo Koscielny, ya, memasukkan Iqbal Nepo itu cepat, maka kemungkinan Persib Bandung tidak akan kalah. Ya, mungkin akan seri lah, ataupun bisa juga menang. Tetapi ya terlepas dari hal itu, Boyan Hodak kelihatan tidak ingin menjuari gelaran ini karena memang terlalu spekulatif juga dalam menurunkan pemain-pemain yang diturunkan melawan Persis Solo. Ya, alhasil Persib Bandung dengan hasil ini ya gagal. Ya, dan ini menurut gua haruslah dievaluasi. Apa yang memang kurang, apa yang harus ditingkatkan sebelum Persib Bandung masuk ke Liga 1 dan kembali bertanding di Piala Champion Asia 2 yang lawannya lebih baik daripada Persib Bandung. Ya, akan bertemu dengan lawan-lawan se-Asia. Maka jika memang Persib Bandung tidak mampu punya kombinasi permainan yang baik, yang menjanjikan, maka ya kita hanya jadi bulan-bulanan saja. Ya, hanya jadi bulan-bulanan saja. Maka berdasarkan kekalahan ini harus menjadi evaluasi menurut saya. Meskipun ini pramusim ya, meskipun pramusim yang mana pramusim ini ya bukan liga yang sebenarnya, tetapi yang namanya tim juara gak ada alasan untuk tampil mengecewakan. Oke, kalah menang biasa dalam sepak bola, betul, saya juga sepakat. Tetapi masih banyak hal-hal yang memang kenapa gak diperbaiki, harusnya diperbaiki, harusnya konsisten. Ini tidak, ya. Beberapa kali peluang juga yang nyaris membobol gawang dari Persis Solo tidak bisa dimanfaatkan dengan begitu baik, lepas dari penjaga gawang Persis Solo yang memang tampil begitu luar biasa. Nah gitu ya. Jadi gue hanya ingin menyampaikan itu dalam konten ini. Dan silakan Anda like jika Anda menyukai video ini, juga subscribe dan tulis di kolom komentar jika Anda punya pendapat atau masukan tentang topik pembahasan dalam video ini. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Gue JP Story, salam sepak bola.